Oh wow saudaraku, bagaimana kabar saudara di kota Solo? Luar biasa. Saya juga ingin menyapa saudaraku bagi saudara yang beribadah secara online streaming. Izinkan saya mengatakan ini juga, all is well with you. Untuk saudara semua di tempat ini saudaraku, saya izinkan saya katakan ini atas kehidupan saudara, all is well with you. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran bertahta dalam kehidupan saudara. Engkau yang terima, engkau yang percaya, aminmu yang paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sebagian dari saudara mungkin bertanya-tanya, aduh kok Pastor Nita bisa ada di sini? Tadi pagi suami saya, saudaraku Pastor Joe yang berkhotbah. Nanti sepanjang sore juga akan dilayani oleh Pastor Joe. Sebagian dari saudara mungkin bingung kok kami bisa ada di sini gitu saudara. Jujur saudara, kalau mau cerita kilas balik beberapa waktu yang lalu Bu. Kalau mau cerita saya sendiri juga ketawa Pak. Singkat ceritanya begini saudaraku, kira-kira 2,5 bulan yang lalu kami kembali ke Jakarta Pak. Kami kembali ke Jakarta, sambil packing-packing saya ngobrol sama suami dong. Saya bilang sama suami, saya katakan, ini kapan lagi ya kita bisa ke Solo gitu Pak. Dengan kondisi yang ada sekarang, ditambah lagi kami ini sudah bukan berdua lagi saudara. Kalau saya pergi begini bawa rombongan Bu. Sekalinya bawa rombongan saudaraku, itu seisi lemari dibawa semua saudaraku. Kalau dulu kita naik pesawat mah gampang ya Bu ya. 1 jambur sampai saudara. Tapi sekarang ini Pak, aduh lumayan juga perjalanan dari Jakarta ke Solo saudaraku. Jadi ngobrol punya ngobrol saya katakan, kayaknya paling cepat kita ke Solo mungkin baru tahun depan saya bilang saudaraku. Aduh, tapi berapa banyak dari saudara setuju dengan saya, manusia boleh berencana, in the end, Dia Tuhan yang menentukan segalanya saudaraku. Kadang kita tidak bisa mengerti masa depan. Betul atau betul Bu? Berapa banyak yang pernah mengalami hal yang sama dengan saya? Kita tidak bisa mengerti seperti apa masa depan. Tapi kabar baiknya saya ingin mengatakan kepada saudara. Orang yang berpegang pada perjanjiannya dengan Tuhan. Pak, orang yang berpegang pada covenant-nya dengan Tuhan. Saya harus katakan ini saudaraku, hidupmu akan kokoh. Kota Solo kalau bilang amin bisa lebih dahsyat lagi dari ini. Yes, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Sekalipun dari jauh boleh gak sih saudara sambil bilang, sambil katakan biar pakai masker, biar pakai face shield. Coba katakan kiri kanan dari jauh aja, jangan keras-keras saudaraku. Katakan kiri kanan, Bu, masih enggak dosa kok kalau bilang amin haleluya. Amin. Coba senggol kiri kanannya saudaraku, enggak usah disenggol saudara. Dari jauh aja ngomong. Bu, masih enggak dosa beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Orang yang berpegang pada covenant-nya Tuhan, hidupnya kokoh. Kenapa saudaraku? Ada satu lagu tempo dulu saudaraku yang aduh saya senang sekali hari-hari ini saudara. Kalau saudara yang mengerti lagu ini boleh nyanyi sama-sama dengan saya. Biar bumi akan berlalu. Apa? Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoyang. Gimana? Matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku. Apa saudaraku yang kedua? Yes. Amin. Pasti akan digenapi. His covenant is unshakable covenant. Perjanjiannya tidak bisa goyah.
Dia tidak seperti manusia yang mudah untuk ingkar janji, saudaraku. Sekali dia berkata, harus ditepatinya. 2000 tahun yang lalu, saudara. Dia pernah berkata, pada hari yang ketiga dia akan bangkit kembali. Mayatnya boleh dimasukkan di dalam kubur batu, saudaraku. Dimeterai, disegel. Pak, ditutup dengan batu yang besar, Pak. To make it even harder. Orang Farisi, ahli Taurat, saudaraku, menempatkan para prajurit untuk berjaga siang dan malam 24 jam. Tapi izinkan saya katakan ini, saudara. Kalau Tuhanmu yang satu itu sudah berjanji, kalau Tuhanmu yang satu itu sudah berkata, Pak, sejarah Alkitab ini menyatakan, saudaraku, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, di sana jelas-jelas dikatakan, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Oh, saya tidak mendengar tepuk tangannya yang paling meriah dari tempat ini. Sekali dia berjanji, saudaraku. Dia pegang janjinya sampai akhir. Itu sebabnya orang yang hidupnya berpegang pada covenant-nya dengan Tuhan, hidupnya kokoh. Amin, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, buat saudara yang hari-hari ini, saudara. Ada sebagian dari saudara mungkin, saudaraku, diizinkan melalui masa-masa seperti ini kalau mau jujur, saudara. Gelisah lu hati itu. Pernah ngalami seperti itu, Bu? Kenapa? Karena not knowing the future gitu. Uncertainty apa sih? Kayak serba gak pasti. Kita mau ngelangkah, kita mau apa, kita mau lakukan ini. Kita kayak gak bisa melihat masa depan. Tapi bolehkah saya katakan, this is the time to rise. Ini waktunya untuk saudara bangkit. Ini bukan waktunya engkau terpuruk. Ini waktunya berjuang kembali. Ini waktunya membangun kembali, saudaraku. Itu judul firman Tuhan pada hari ini. Dan sangat penting, saudara. Firman Tuhan mengatakan pada setiap kita, segala sesuatu ada waktunya, for everything. There is a time. Sangat penting bagi kita untuk mengerti waktu dan masa. Saya ajak yuk kita baca terlebih dulu dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Boleh buka Alkitabnya, saudara? Asal jangan buka WhatsApp-nya, saudara, sambil buka Alkitab. Boleh bantu saya, Pak? Ibu, boleh bantu saya baca ayat 1 sampai 8 bergantian. Nanti ayat 11 kita baca bersama-sama dengan suara keras. Saya bacakan ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2 dengan suara keras, 2, 3. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu merombak, ada waktu membangun. 4, ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu meratap, ada waktu menari. 5, ada waktu membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. 6, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu menjahit, ada waktu berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. 8, saudaraku, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk perang. 11, yuk sama-sama 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Berapa banyak yang sering kali, saudaraku, kita sukar untuk menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir, Pak. Jujur kalau mau ngomong ya, saudara. Katanya janjinya tahun kemuliaan. Dapatnya justru yang terjadi COVID, saudara. Dari yang tadinya enak-enak beribadah dengan bebas, Bu. PSBB dilarang ibadah.
Sudah transisi katanya boleh ibadah lagi. Di PSBB lagi, saudaraku. Loh jujur loh Bu, kalau enggak hati-hati di kondisi yang macam begini, galau loh hati saudara. Yang mengalami yang saya alami katakan amin. Kadang enggak gampang saudaraku. Tapi bolehkah saya katakan ini? Orang yang tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Siap-siap saudaraku. Di ujung jalan, the rainbow of glory. Pelangi kemuliaan itu sedang menantikan pribadi lepas pribadi yang ada di tempat ini. Mungkin saudara bertanya, Pastor, kalau gitu, sekarang ini waktu untuk apa? Ini waktunya untuk apa, Pak? Dengar ini baik-baik, saudara. Ini waktunya untuk dekat-dekat sama Tuhan. Oh yes. Ini waktunya untuk denger-dengeran suara Tuhan. Cari rema yang dari Tuhan. Izinkan saya berkata ini saudaraku. Waktu-waktu yang seperti ini adalah waktu-waktu saudara minta yang namanya anointing to see. Oh yes. Karena ada banyak orang hari-hari ini matanya tertutup, tidak bisa melihat, gelap sekelilingnya. Kenapa saudaraku? Engkau melihat dari sudut pandang mata manusia. Doa saya pribadi lepas pribadi hari ini dapat anointing to see. Untuk engkau bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. It's a big difference, Bu. It's a big difference. Dan Pak, ini waktunya saudaraku. Mengandalkan Tuhan mati-matian. Oh yes, berapa minggu yang lalu saudara firman Tuhan berkata, awal bulan Oktober saudaraku, saya sangat diberkati. Di Jakarta Pak Jo sampaikan firman ini. Orang Mesir bukan Tuhan. Kudanya bukan roh yang perkasa. Sehebat-hebatnya kita mengandalkan manusia, sadari ini saudaraku. Manusia bukan Tuhan. Ini saatnya di mana kau mengandalkan Dia habis-habisan. Berkali-kali saya katakan, Tuhan kita bukan Tuhan yang copy paste, Pak. Atas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi. Dia punya rencana yang unik, yang spesial, tailor-made, only for you. Khusus diciptakan untuk engkau, Bu. Ketika kau dapat remanya, belajar trust and obey. Buat saya secara pribadi saudaraku, sekalipun tidak gampang. Ini waktunya untuk belajar terus bergerak secara fleksibel. Oh benar saudara. Mau PSBB, tetap sukacita. PSBB dibuka, lebih sukacita. Mau pandemik saudaraku, tetap bisa damai. Pandemik berlalu, sukacita melimpah. Mau hari-hari ini apapun keadaan saudara, ini bukan waktunya engkau terpuruk, ini bukan waktunya engkau justru berdiam diri saja. Ini bukan waktunya engkau untuk freeze, Pak. Bahasa dewanya ngancing, saudaraku. What is ngancing? Saking sudah enggak tahu what to do, jadi akhirnya enggak melakukan apa-apa. No, it's not the time for you to do nothing. Itu sebabnya saya harus katakan, ini waktunya engkau belajar bergerak, tapi dengan fleksibel. Oh yang mengerti aminnya yang paling keras. Super iman, tapi super waspada saudara. Harus berjuang saudaraku. Bangkit kembali. Bangun kembali yang sudah mulai roboh. Jangan berdiam diri. Orang yang mengerti kapan waktunya
Di ujung jalannya pelangi kemuliaan bagi saudara. Sebagian dari saudara berkata, Pastor, kadang saya belum bisa mengerti apa yang saya harus lakukan. Izinkan saya katakan ini saudaraku. Belum mengerti pun belajar tetap percaya. Kenapa saudara? Firman Tuhan di ayat 11 tadi mengatakan apa? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sayangnya banyak orang hanya bisa berpikir dan merasa indah kalau pandeminya udah lewat, Pak. Betul? Betul ya? Hari ini izinkan saya berkata, mau pandemi tetap indah, saudara. Pandemi sudah lewat, tetap indah. Kenapa saudara? Bahkan di tengah pandemi, kalau saudara bisa mengerti time and season, di tengah pandemi pun indah, Pak. Saya kasih contoh ya, Pak. Saya pribadi, Bu, dulu susah cari waktu untuk kita punya mesbah keluarga, Pak. Jujur. Setiap hari kami sibuk, selalu ada acara. Justru di tengah pandemi ini saya mendapatkan kita bisa punya waktu dengan keluarga, mesbah keluarga hampir setiap hari, saudara. Selalu ada hal yang indah untuk bisa saudara pelajari bahkan di tengah pandemi sekalipun. Bagi gereja kita, saudaraku, kalau nggak ada pandemi, jujur, online itu hanya sesuatu pendukung saja. Justru karena ada pandemi, hari-hari ini pelayanan online gereja keluarga Allah boleh semakin berkembang. Atas kehidupanmu, saudaraku. Minta hikmat yang daripada Tuhan. Minta suara yang daripada Tuhan. Bagaimana supaya di tengah pandemi ini pun Dia membuatnya indah bagi saudara. Oh yes. Orang yang hanya bisa menikmati ketika dia ada di atas puncak, kasihan hidupnya. Pak, jujur Pak, kita naik gunung. Apakah selama-lamanya kita di atas gunung, Pak? Nggak mungkin. Udah berjuang, ngos-ngosan sampai atas, Pak. Di atasnya berapa lama? Paling lama kalau saudara kemah lah, saudaraku. Ingin benar-benar menikmati sehari lah. Habis itu turun lagi. Setelah itu saudara mendaki gunung saudara berikutnya. Dalam kehidupan yang namanya tantangan, yang namanya masalah akan senantiasa ada. Hanya orang yang mengerti waktu dan masa. Di dalam setiap situasi dia tetap bisa bersuka cita. Di dalam setiap situasi dia tetap bisa mengalami kemajuan demi kemajuan. Sehingga kemuliaan Tuhan jadi atas kehidupannya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Ingat ini saudaraku, ini adalah waktunya untuk kita maju, bergerak maju secara fleksibel saudara. Sebagian dari kita berpikir saudara, ini sesuatu yang gak mudah yang dialami di masa-masa ini. Bolehkah saya katakan ini saudaraku, beribu-ribu tahun yang lalu Yosua pernah mengalami masa yang sama yang gak gampang seperti kita ini saudara. Bangsa Israel ditinggal mati oleh seorang pemimpin legendaris mereka. Gak gampang loh dapat orang sekelas Musa, saudara. Betul Pak? Siapa ya gak kenal Musa dengan 10 tulahnya? Siapa yang gak mengenal saudaraku pada saat Musa membelah Laut Merah? Gak gampang bagi bangsa Israel mendapatkan pemimpin sekapasitas Musa kembali. Sampai-sampai di dalam Ulangan 34 ayat yang ke-8, kalau saudara buka di media, kalau ada ayatnya boleh munculkan. 30 hari saudaraku, bangsa Israel meratapi kepergian Musa. Wow, it's so easy Pak, gak gampang. Ditinggal pemimpin seperti ini gak gampang. Tapi pertanyaan saya, apakah seterusnya Yosua dengan bangsa Israel terus meratapi saudaraku? Yes, masa-masa ini bukan masa-masa yang gampang Bu. Apakah seterusnya kita meratapi? No. Suara Tuhan datang kepada Yosua. Bangkit kembali, bangun kembali, maju kembali.
Ini waktunya saudara di tempat ini move on, Bu. Jangan kayak pacar, saudaraku. Kalau ditinggal pacar susah move on. Tapi kalau yang satu ini, waktunya saudara maju, bergerak kembali. Dapatkan suara yang daripada Tuhan kembali. Sebagian dari saudara mengatakan juga kepada saya, Pastor, lah kalau sudah terlanjur hancur terus mau gimana? Bisnis saya hancur, Pastor. Keluarga saya hancur. Kalau sudah terlanjur hancur, saya harus bagaimana? Adakah di antara saudara yang pernah mengimajinasikan, saudaraku, peristiwa setelah air bah Nuh itu selesai? Ada, saudara? Saya kasih gambaran sedikit ya, saudaraku. What happened next? Pada saat Musa dengan Nuh, saudaraku. Setelah air bah, singkat cerita, saudaraku, air bah reda. Nuh keluar bersama keluarganya dan binatang-binatang sekian banyak dia keluar. Nuh mendirikan mezbah. Alkitab mencatat minggu lalu kita baca. Ketika Tuhan mencium harum korban bakaran itu, saudaraku. Tuhan membatalkan kutuk atas manusia yang akan datang, saudaraku. Dia mengatakan tidak akan lagi membinasakan manusia dengan air bah seperti itu. Sebagai gantinya diberikan tanda apa, saudara? Busur di atas awan, saudara. Yang saudara dan saya kenal dengan nama apa? Pelangi. Yang banyak orang tidak tahu, saudaraku. Tidak terpikirkan lebih tepatnya. Pada saat itu setelah selesai, saudaraku, kalau saudara baca Kejadian 9 ayat 1-2, Tuhan memberikan kepada Nuh satu special blessing, Pak, yang hanya dia berikan kepada Adam dan Hawa. Mau tahu, saudara? Kita buka ya. Kejadian 9 ayat 1-2. Ada special blessing, saya bacakan untuk saudara. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah. This is the exact same blessing Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara. Segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Wow, it's special blessing, saudara. Tapi maafkan saya, saudara. Berkat yang spesial ini tidak diberikan Tuhan kepada Nuh di tengah kondisi yang everything is okay, Pak. Saudara salah. Saudara berpikir Tuhan hanya bisa memberkati when everything is okay. Banyak orang berpikir ketika everything is not okay, tidak ada di sana cara Tuhan yang lain. Tapi dengarkan saya, berkat yang spesial ini diberikan Tuhan kepada Nuh justru dalam keadaan yang sudah porak-poranda, saudara. Pernahkah saudara berpikir, saudaraku membayangkan, saudara, what happened? Apa yang terjadi, Pak? Setelah air bah 150 hari, bumi tenggelam, Pak. 150 hari loh, Pak. Kira-kira seperti apa penampakan dari bumi, saudara? Yang paling dekat yang mungkin saya bisa ajak saudara imagine, apa yang terjadi di Aceh, saudara? Apa, saudara? Apa? Bertahun-tahun yang lalu, apa, saudara? Tsunami. Tsunami itu cuma 1 hari, hitungan jam, saudara. Yet, dampaknya sudah begitu rupa. Saudara bayangkan 150 hari bumi tenggelam. Pada saat Nuh turun, saudara pikir rumput-rumput tumbuh gitu, saudaraku? Forget it. Itu lumpur di mana-mana, Pak. Pohon itu tumbang semua. Maaf, saudaraku, saya harus katakan ini. Bau mayat manusia di mana-mana. Belum lagi dengan bangkai binatang, saudara. Saudara pikir setelah Nuh melakukan semuanya itu, saudaraku, Nuh turun, berkat Tuhan berikan, happy day, saudara. Forget it. Banyak orang tidak memikirkan hal ini.
Itu sebabnya bagi saudara yang berkata, pastor bagaimana kalau sudah tidak ada harapan lagi, semua sudah hancur, sudah porak-poranda, itu keadaan Nuh. Tapi saya bersyukur saudara, dalam keadaan semuanya itu Alkitab mencatat, Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhannya. Dia yang seharusnya terpuruk. Bapak Ibu di sini ada yang pernah ngalami banjir enggak? Atau hanya orang Jakarta aja yang pernah ngalami banjir? Ada ya? Ada. Orang Solo enggak ngalami banjir. Saudara yang pernah ngalami banjir aja ya saudara. Itu capeknya minta ampun loh saudara. Nangis loh. Lihat mobil saudara kerendam sampai kepalanya itu. Gimana mau mikirnya? Rumah saudaraku rusak semua begitu kena air saudaraku. Gimana? Dihadapi oleh Nuh jauh lebih parah dari itu. Tapi Alkitab mencatat Nuh bergaul karib dengan Tuhannya. Doa saya jemaat keluarga Allah adalah jemaat yang bergaul karib dengan Tuhannya. Oh yes, kalau mau tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Orang-orang yang ada di sini orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhannya. Sehingga di tengah masa seperti ini engkau tidak putus harapan. Di tengah masa seperti ini engkau tidak gelap penglihatanmu. Tapi karena kau orang yang bergaul karib dengan Tuhan, engkau bisa melihat ada rencana Tuhan yang besar atas kehidupanmu. Engkau melihat bahwa cerita di dalam kehidupanmu belum selesai. Kalau Dia Allah adalah author, penulis hidupmu, He is also the perfecter. Penyempurna atas hidupmu, saudara. Saya bersyukur, saudaraku. Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia optimis. Dia susun satu demi satu kembali, saudara. Dia bersihkan lagi lumpur-lumpur itu. Dia tarik satu demi satu bangkai, saudara. Mayat-mayat. Bahkan ayatnya yang ke-20 dari Kejadian tadi saya bacakan, saudara. Ini mustahil terjadi kalau Nuh enggak bergaul karib dengan Tuhan. Ayat 20 mengatakan, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. The spirit of pioneer, saudara. Satu jalan ditutup, 1000 jalan terbuka dalam hidup. The spirit of pioneer. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya berdoa spirit Nuh ini saudara ada atas hidup saudara. Spirit of pioneer. Satu pintu tertutup saudaraku. Tetap bergerak dengan fleksibel. Cari jalan yang berikutnya. Tanya Tuhan terus. Nempel kayak perangko sama Tuhanmu. Bergaul karib dengan Tuhanmu. Orang-orang yang di sini. Yang punya spirit of pioneer. Apa spirit of pioneer saudaraku? Orang yang tidak takut gagal. Orang yang tidak takut memulai lagi dari awal. Apa spirit of pioneer saudaraku? Sekalipun yang lain tidak melihatnya, saudara bisa melihatnya. Doa saya itu yang terjadi atas hidup saudara. Bukan hanya Nuh saudara. Yang ngalami hancur-hancuran sampai nol. Masih ingat kisah Daud? Di Siklak Pak. Masih ingat? Banyak orang Kristen tahu kisahnya Siklak ini saudara. Bagaimana Daud pulang, Siklak hancur terbakar saudaraku. Tapi yang banyak orang gak tahu saudara. Bu, Siklak ini kota pertama yang diberikan Raja Akis. Raja Akis ini raja orang Filistin Pak. Siklak kota yang diberikan Akis kepada Daud di tengah pelariannya. Kalau boleh saya katakan Bu, ini kota pertama, kota yang begitu berarti buat Daud. Saya pernah ngerasakan bagaimana pertama diutus Pastor Obajah membangun gereja di Jogja, saudara. Pak, saya harus katakan sampai detik hari ini. Gimana sih saudara? Anak sulung itu masuk di hati loh. Yang mengerti katakan amin. Enggak bisa saudara.
Buat Daud, ini kota pertama yang dia dapat, saudaraku. Dia perjuangkan begitu rupa. Singkat cerita, Daud dipanggil untuk berperang bersama dengan Akis. Pada saat Daud maju, sudah ready dengan pasukannya berperang. Panglima-panglimanya Akis, saudaraku, panglima-panglima Filistin gak suka dengan Daud. Mereka katakan no, kalau kamu mau perang sama Daud, kami gak ikut. Dengan terpaksa, saudaraku, bahasanya yang sekarang trendy, saudara, Daud dirumahkan. Gak usah angkat tangan, di sini ada yang pernah ngerasain dipecat gak, Pak? Aduh, oh gak usah dipecat deh, sudah. Diputuskan pacar aja. Itu gak enak loh, saudara. Itu Daud pulang, itu hancur hati habis bener. Dia udah ready perang. Dia bersama pasukannya dipulangkan, saudaraku. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dia pulang. Dia lihat seluruh Siklak di bumi hanguskan. Saya tambahin lagi, Bu. Harta hilang masih oke. Seluruh anak, istri, keluarga mereka ditawan pasukan. Wah, habis sudah. Kisah ini mengingatkan saya pada saat sekitar tahun-tahun yang lalu, saudaraku. 3, 4, 5 tahun yang lalu. Jogja terbakar, saudara. Gedung gereja kita di kota Jogja. Pada saat kejadian sudah tidak bisa tertolong. Pak Jo Tengah baru khotbah, saudara. Harus ditarik. Kami keluar. Pada saat kami datang lagi, kami diungsikan waktu itu. Saya marah, saudara. Orang, apa ya saudaraku, bagaimanapun kami pemimpin di sana. Kok malah teman-teman baik sih. Takutnya terjadi sesuatu, jadi kami itu langsung dilarikan, saudara. Begitu balik, saya lihat gedung itu, saudaraku. Udah gak ada atap, habis. Nangis saya, saudara. Oh, saya ingat sekali itu, saudaraku. Saat itulah yang dialami pasukan Daud. Habis. Apa yang mereka bangun dari nol bertahun-tahun. Habis. Pasukannya yang lain, saudaraku, mereka hancur. Mereka pesimis, mereka down, mereka putus asa. Berapa banyak di antara saudara-saudara yang ngalamin ini. Tapi doa saya, belajar dari Daud. Di tengah pasukan orang-orang yang ada bersama dia. Mungkin bahkan orang yang saudara percayai saat itu, orang yang ada bersama dengan Daud. Mereka bersepakat hendak melempar Daud dengan batu, saudara. Daud yang gak punya siapa-siapa. Tapi saya bersyukur. Kita baca 1 Samuel, saudaraku. Kita lihat ayatnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-1 sampai 4. Kita lihat ya, saudaraku. Maaf, saudaraku, ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing dengan anaknya laki-laki dan perempuan. Kalau harta mereka masih oke, saudara. Yang namanya rumah, yang namanya benda masih bisa dicari. Tapi ini anak, istri. Tapi lihat apa yang Daud lakukan, sama-sama yuk baca. Jemaat Tuhan dengan suaramu yang paling keras. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Hari ini saya katakan, kuatkan hatimu kembali. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek ayat 7. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya,
Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Masih bisakah? Masih ada harapankah? Ketika habis pengharapanmu, hancur masa depanmu, kemana kau berlari? Saudaraku, dengar ini. Berlarilah kepada Dia. Karena Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Keluarga Allah, Kota Solo, dimanapun engkau berada, izinkan saya mengingatkan saudara sebagai seorang hamba Tuhan. Masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Tuhan berkata kepada Daud, kejar. Kejar. Para pelayan Tuhan, halo semuanya. Raise up. It's time to raise and build again. Kejar kembali saudara impianmu. Bangun kembali masa depanmu. Ini bukan waktumu untuk terpuruk. Ini bukan waktumu untuk berdiam diri and do nothing. Ini waktumu untuk bangkit. Bangun kembali. Bangun komselmu. Bangun departemenmu. Bangun timmu. Ibadah raya jam 1, bangun kembali armada saudara. Keluarga-keluarga yang sudah mulai tercerai berai, bangun kembali keluargamu. Kenapa saudaraku? Saya tutup dengan satu ayat ini. Sama-sama yuk Bapak Ibu kita baca Yeskiel pasalnya yang ke-36 ayatnya yang ke-36. 2, 3. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu, apa dengan suara keras, akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, dia berkata dengan jelas, aku. Bukan orang yang di sekelilingmu, bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi aku Tuhan yang menyatakannya dan akan membuatnya. Dia mengerjakannya, membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.